Dian Stefanus, sang martir perdana. Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai pasal 8 ayat 1a. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Orang-orang Libertini itu setelah menyergap, kemudian menyeret Stefanus dan membawanya ke mahkamah agama. Dan pemuka agama, maka hari itu berhadapan lagi dengan orang Kristen. Kali ini jabatannya bukan rasul-rasul sang pemimpin, namun Stefanus, level keduanya. Dan nampaknya para mahkamah agama ini menjadi lebih berani, karena tidak perlu berhadapan langsung dengan para rasul. Ya, pada sidang yang lalu mereka takut. Namun pada kali ini nampaknya mahkamah itu kemudian menatap Stefanus dengan tatapan yang tajam. Namun betapa kagetnya mereka karena muka Stefanus digambarkan sama seperti muka seorang malaikat. Ada kemuliaan Tuhan yang terpancar di sana. Nah, mari kita perhatikan akan sidang yang berlangsung ini. Mereka membawa saksi palsu dengan tuduhan dua hal. Yang pertama, mereka menuduh bahwa Stefanus menghina tempat kudus, yaitu Bait Suci Yerusalem. Yang dijelaskan pada ayat yang ke-14, Stefanus dikatakan Yesus akan merubuhkan akan bait suci ini. Dan tuduhan yang kedua adalah bahwa Stefanus ini menghina hukum Taurat, yakni mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Ya, adat istiadat yang diwariskan Musa ini atau hukum Taurat ini adalah berbicara tentang tradisi iman orang Yahudi, bahkan kehidupan bermasyarakat mereka. Dan kemudian dikatakan bahwa Stefanus, dia kemudian memberikan jawaban yang luar biasa, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Lukas 21 ayat yang ke-15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan inilah yang kemudian terjadi. Ayat pasal 7 ayat yang pertama. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negerinya akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsanya akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8 dan Ishak memperanakkan Yakub dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Di sini Stefanus mulai menjawab akan tuduhan dari kaum Libertini ini. Ia mulai menjelaskan bahwa Abraham yang menjadi bapak orang-orang Yahudi, ya atau bapak orang percaya dipilih Allah sebelum ada tradisi iman apapun, ya hukum Taurat belum ada, bahkan belum ada tanah untuk membangun bait suci. Yang diberikan oleh Allah hanya janji. Jadi bangsa Israel itu memulai akan perjalanan imannya dengan sebuah janji yang dinyatakan dalam perjanjian sunat. Abraham hanya pegang perjanjian yang daripada Allah. Kita lanjutkan ayat 9.
Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan ke dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemar di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Di sini Stefanus menjelaskan bahwa perjanjian Allah atas Abraham mulai diberlakukan. Keturunan Abraham bertambah banyak, dan bertambah banyaknya bukan di Israel, namun di Mesir. Keturunannya inilah kemudian akhirnya semua bangsa akan mendapatkan berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Lanjutkan ayat yang ke-18. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Saudara, mereka yang sekarang ini sedemikian membela Musa, yaitu kaum Libertini dan para pemuka mahkamah agama, ya, ternyata mereka di dalam sejarahnya, mereka justru terbukti bahwa Israel ini adalah orang yang menentang akan rencana Allah. Mereka tidak memahami rencana Allah. Ya, bahwa ketika Musa dibangkitkan oleh Allah untuk membela bangsa Israel, ya, Firaun waktu itu ingin menekan perkembangan Israel, ayat yang ke-19. Lalu kemudian Allah punya rencana yang ajaib, ya, Musa bayi 3 bulan dibawa ke sungai namun tidak tenggelam mati, malah ditemukan dan dibesarkan oleh putri Firaun. Ini adalah cara Tuhan untuk membela akan bangsa Israel. Namun bangsa Israel ternyata terbukti tidak memahami rencana Allah, bahkan mereka menentang Musa. Dan mereka menentang Musa bukan hanya kali itu, bahkan lebih berat lagi. Mari kita lanjutkan lebih dahulu ayat 29. Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup yang menyampaikannya kepada kamu. Musa akhirnya diterima oleh bangsa Israel sebagai nabi, perantara antara Allah dan umat. Musa ini kemudian menubuatkan kedatangan nabi yang serupa dengan dia, yaitu nabi yang sebagai pernyataan firman. Ya, Anda bisa membandingkan di Ulangan 18 dan Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana janji Musa tentang kedatangan nabi yang seperti dia. Dan bukan hanya dia akan menyampaikan firman, namun juga melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Anda bisa melihat ayat yang ke-36. Jadi nabi yang dimaksud oleh Musa ini bukan manusia biasa, namun dia adalah sang firman yang penuh dengan kuasa mujizat. Tentu ini berarti menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan Stefanus sudah masuk pada bagian di mana ia kemudian menjelaskan tentang tuduhan daripada kaum libertini itu. Ayat 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya, menolak Musa. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Mereka menganggap diri memelihara tradisi iman Musa. Mahkamah agama itu mempermalukan diri sendiri. Karena sejarah membuktikan merekalah yang telah melecehkan tradisi iman yang diajarkan Musa. Stefanus menunjukkan bahwa orang Kristen bersama dengan Tuhan Yesus justru menegakkan hukum Taurat Musa. Namun mahkamah agama dengan segala apa yang mereka kerjakan, persis seperti nenek moyang, mereka sedang menggantikan tradisi iman Musa dengan hukum-hukum yang lain yang pada dasarnya bukanlah dari Allah. Lebih jauh mereka kemudian dikatakan membawa mezbah Molok dan dewa Revan dan berbagai patung ke dalam bait suci. Ya, kalau Anda mengikuti pembahasan DDE 1.0 dan 2.0 serta 3.0, Anda akan mendapatkan di sana bahwa merekalah orang yang sesungguhnya melecehkan bait suci. Ya, bait suci itu masih ada yang dibangun oleh Salomo, tapi mereka pakai untuk penyembahan kepada, bukan kepada Allah, tapi kepada dewa-dewa Molok dan dewa yang lainnya. Bukankah ini pelecehan yang luar biasa? Jadi, bukti daripada orang Israel ini telah melecehkan bait Allah dan telah melecehkan tradisi iman Musa, bahwa mereka akhirnya dibuang ke Babel. Jadi Stefanus secara tidak langsung mengatakan, lu masih merasa sok benar. Bukankah sesungguhnya sejarah membuktikan justru bangsa Israel lah yang melecehkan bait suci dan yang melecehkan hukum Musa. Ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya.
Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut oleh dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Stefanus kemudian menjelaskan lebih jauh. Sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menyampaikan kepada Daud, kepada Salomo dan para nabi-nabi bahwa Allah itu berdiam bukan pada bangunan buatan manusia. Jadi jangan terpaku pada bangunannya. Bait suci boleh saja dirubuhkan. Bukankah sudah pernah terjadi pada zaman Salomo? Bait suci itu dirubuhkan. Bait Allah yang sekarang mereka lihat di masa itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Kalau itu dirubuhkan sekali lagi, nggak ada masalah. Mengapa? Karena kediaman Allah tetap tidak bisa dinodai. Allah itu berdiam di dalam bumi sebagai tumpuan kakinya dan langit sebagai tahtanya. Dan Stefanus sekarang tiba pada kesimpulan dari pembelaannya. Wow, ini menarik sekali kalau Bapak Ibu mengikuti akan alur pikir Stefanus dengan mulai dari tradisi Yahudi, ya dari Abraham sampai kemudian sekarang semua tuduhan itu diputar balikkan dengan cara yang sangat luar biasa. Ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sekarang giliran. Bukan mahkamah agama yang menghakimi Stefanus. Namun Stefanus dengan dipakai oleh Roh Kudus. Dialah yang kemudian memberikan tuduhan dan menghakimi para mahkamah agama dan orang-orang Israel Yahudi pada saat itu. Disampaikan mereka adalah orang yang tidak punya telinga dan hati untuk sungguh-sungguh memahami akan Taurat Musa. Mereka menentang Roh Kudus Allah sehingga mereka bahkan membunuh akan para nabi-nabi Allah. Ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaling, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pasal 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Untuk kedua kalinya mahkamah agama tertusuk hatinya. Pertama ketika mereka melakukan sidang pada para rasul, ya pasal 5 ayat 23, ya mereka tertusuk hatinya, ya tertikam, ya terhujam. Bahkan kali ini dengan penjelasan Stefanus yang demikian gamblang, dikatakan sampai mereka mengertakkan gigi. Dan kemudian mereka menyerbu akan Stefanus dengan tutup telinga. Rupanya mereka sangat terpukul dan tidak tahan dengan kata-kata Stefanus yang demikian tajam itu. Ya, nah bandingkan ya ketika Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi yang tulus hati, ya maka jemaat itu responnya bukan tertusuk hatinya, namun terharu hatinya. Kisah 2 ayat yang ke-37. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama yang menempelak akan kesalahan dan dosa kita. Ya,
namun respon kita bisa berbeda. Ada orang ketika ditempelak oleh firman, maka tertusuk hatinya dan marah, tersinggung, malah kesal dengan pengkhotbahnya. Ya, namun orang-orang yang memiliki hati yang lembut ketika ditempelak akan firman, justru mereka terharu dan membawa mereka kepada pertobatan dan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Pendek cerita, Stefanus akhirnya dibunuh. Ia mati dalam kemuliaan dan ia menjadi martir pertama di dalam gereja Tuhan. Dan semua peristiwa itu rupanya menginspirasi akan seorang anak mudanya mengikuti seluruh peristiwa dengan teliti. Namanya Saulus. Mari kita melakukan devosi. Pertama, Stefanus demikian cakap memberikan pembelaan iman atas tuduhan Mahkamah Agama, sekaligus pengajaran yang menghubungkan kepercayaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya kagum dengan kecakapan Stefanus ini. Paparan Stefanus menunjukkan pola penginjilan yang sama yang dilakukan oleh para rasul, ya, yaitu penginjilan kontekstual. Dan penginjilan kontekstual ini pula yang digunakan oleh Paulus ketika ia melayani di Athena dan di segala tempat, memakai adat istiadat yang dikenal oleh orang-orang Yunani, lalu menghubungkannya kepada Tuhan Yesus. Mari kita semakin giat untuk belajar Alkitab kita, dan kemudian tambahkan sesuatu untuk mengerti akan kepercayaan orang lain sehingga kita bisa semakin cakap untuk melakukan penginjilan kontekstual ini. Yang kedua, Stefanus memiliki warisan rohani yang tidak dia sangka. Namanya Paulus. Tanpa kita sadari, Tuhan bisa memakai kita menjadi inspirasi bagi kehidupan seseorang untuk melayani Tuhan. Stefanus, dia berpikir dia sedang menghadapi Mahkamah Agama. Namun, pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama rupanya menginspirasi di kemudian hari kehidupan seorang anak muda namanya adalah Saulus. Jadi marilah kita tetap setia melayani Tuhan. Mungkin buahnya tidak terlihat sekarang, namun apa yang kita lakukan menginspirasi orang lain untuk melayani Tuhan. Waktunya kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya.